Oke, pasar modal secara umum adalah sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank, lembaga perantara keuangan, dan keseluruhan surat-surat berharga. Nah, pasar modal atau capital market dalam arti sempit adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan berbagai instrumen keuangan jangka panjang. Ya, baik lagi namanya pasar, dia mempertemukan penjual dan pembeli. Dalam hal ini adalah penawaran dan permintaan. Produknya apa? Objek yang diperdagangkan apa? Instrumen keuangan jangka panjang. Baik itu surat utang atau obligasi, equity, saham, reksadana, dan instrumen derivatif lainnya. Nah, dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, itu mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Efek dalam hal ini adalah instrumen keuangan. Jadi, semua kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran, perdagangan, terus kemudian termasuk kegiatan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dalam hal ini perusahaan sekuritas, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Manfaat keberadaan pasar modal yang pertama menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan, terus yang kedua bagi investor memberikan wahana investasi, sekaligus memungkinkan investor untuk mengupayakan diversifikasi ya untuk portofolionya sehingga bisa memiliki instrumen keuangan yang beragam dan sehingga bisa mengurangi resikonya. Terus yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Jadi bisa membuat masyarakat itu ikut memiliki perusahaan, apalagi jika instrumen yang diperdagangkan adalah saham. Terus yang keempat, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Terus yang kelima, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat. Kalau perusahaan itu TBK, terus kemudian perusahaan itu menerbitkan saham, obligasi, kan mau nggak mau dia TBK dan laporan keuangannya harus dipublish ke masyarakat umum supaya masyarakat umum tahu kinerjanya. Dengan seperti itu, maka akan membuat atau memicu perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya dia, menciptakan keterbukaan dan profesionalisme, sehingga itu justru sebenarnya bagus juga gitu untuk memotivasi perusahaan untuk kinerjanya semakin baik. Oke, fungsi pasar modal yaitu mempertemukan pemilik dana dan pengguna dana, ya. Bagi investor atau yang mempunyai dana berlebih, dalam hal ini mungkin bisa masyarakat, bisa pemerintah ya, bisa institusi juga, itu adalah sebagai alternatif investasi. Sedangkan kalau pasar modal fungsinya bagi perusahaan, yaitu adalah keperluan dana, sumber pendanaan go public, baik saham, obligasi, dan lain-lainnya. Fungsi pasar modal yang pertama ya untuk masyarakat sebagai investasi, yang kedua sebagai sumber dana bagi perusahaan. Nah, perlu teman-teman tahu sumber dana itu sebelum perusahaan itu menerbitkan sahamnya, obligasinya di pasar modal, perusahaan itu biasanya akan mencari sumber dananya itu dari internal dulu. Internal dalam hal ini adalah internal perusahaan. Kalau internal dapat dari mana? Dari laba operasi dan juga pinjaman pemegang saham. Kalau laba operasi berarti didapatkan dari kegiatan operasional perusahaan selama 1 tahun ataupun selama berdirinya perusahaan. Jadi keuntungannya diambil buat memenuhi kebutuhan dana perusahaan, entah itu dipakai buat beli mesin, beli peralatan, perlengkapan, dan sebagainya. Namun laba operasi kan juga punya keterbatasan atau limitasi dana. Terus kemudian pinjaman pemegang saham. Pinjaman pemegang saham ini bisa jadi dalam artian owner itu menanamkan lagi modalnya, menambah modal, dan lain sebagainya. Tapi ada keterbatasan dana, namanya juga internal. Terus kemudian baru kalau emang internal nggak bisa,
nggak memungkinkan, baru akan beralih ke eksternal. Kalau eksternal itu dibagi menjadi dua, yaitu debt dan equity. Kalau debt adalah utang, kalau equity adalah modal. Oh ya, kenapa juga lebih memilih eksternal daripada internal? Kalau eksternal kan nanti ada beban yang harus kita bayarkan, entah itu dalam hal bunga, entah itu kita harus memberikan dividen, dan lain sebagainya. Makanya lebih baik pakai dana internal dulu aja gitu, baru dana eksternal. Dan resikonya akan lebih rendah kalau pakai internal, karena kita melibatkan orang-orang dalam aja. Oke, kalau eksternal, kalau debt itu atau utang dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek biasanya utangnya di bank, ya. Nah, bank ini juga punya keterbatasan, yaitu ada limitasi batas pinjaman. Ya, terus kemudian ada yang jangka panjang. Jangka panjang ini berarti di atas 1 tahun ya. Terus kemudian biasanya juga diperjualbelikan di pasar modal dalam bentuk obligasi. Sedangkan kalau ekuitas atau saham itu sifatnya permanen. Kenapa? Karena bukan pinjaman, tapi yang namanya saham itu kan kepemilikan perusahaan, yang artinya kalau perusahaan itu menjualkan sahamnya ke publik, ke masyarakat, berarti masyarakat akan menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Dan itu nggak akan ada jatuh temponya gitu, akan selamanya selagi masyarakat itu masih memegang saham tersebut gitu. Makanya dibilang permanen. Makanya untuk menerbitkan saham itu perlu mikir berkali-kali gitu, karena ketika kita sudah memasukkan pihak publik atau masyarakat ke dalam perusahaan, artinya kan kita tanggung jawab kepada mereka untuk transparansi, terus kemudian pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Belum lagi nanti keputusan-keputusan investasi dari perusahaan juga harus diflorkan juga gitu ke masyarakat. Jenis-jenis pasar modal ada 4. Yang pertama pasar perdana atau primary market. Kalau pasar perdana itu berarti penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham kepada pemodal sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. Karena penawaran ini pertama kalinya, berarti dia dari perusahaannya langsung dijual ke pemegang saham. Sedangkan kalau pasar sekunder itu adalah perdagangan antar pemegang saham. Jadi bukan ke tangan pertama lagi, tapi antar. Jadi pemegang saham A kepada pemegang saham B, pemegang saham B kepada pemegang saham C. Jadi itu udah tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat. Jadi bukan langsung dari perusahaannya. Terus yang ketiga, pasar ketiga adalah tempat perdagangan sekuritas di luar bursa atau biasanya antar dealer. Jadi dia antar dealer di luar bursa. Terus yang keempat, pasar keempat, yaitu dilakukan dalam jumlah besar atau block sale, biasanya antar pemilik perusahaan untuk tujuan pengambil alihan perusahaan. Tapi tetap harus melaporkan ke bursa efek. Ini biasanya untuk proses merger, likuidasi, dan lain sebagainya. Jadi perusahaan A membeli sejumlah besar saham perusahaan B. Kayak gitu. Jadi makanya dibilang block sale, ya. Oke, ini struktur pasar modal Indonesia. Paling tertinggi ada Menteri Keuangan. Terus kemudian disusul dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak independen untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan juga di sektor pasar modal. Terus kemudian bawahnya ada Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu tugasnya untuk mempertemukan investor dan juga perusahaan yang akan menerbitkan saham ataupun instrumen lainnya. Terus kemudian ada lembaga clearing dan penjamin. Kalau lembaga clearing ini tugasnya adalah untuk penyelesaian transaksi clearing. Jadi semua transaksi dana itu diurusinnya di lembaga clearing dan penjamin. Sedangkan kalau lembaga penyimpanan dan penyelesaian ini lebih ke penyelesaian administrasi. Ya, jadi penyerahan saham dan lain sebagainya itu di KSEI. Terus kemudian ada pihak-pihak lain juga, yaitu perusahaan efek. Perusahaan efek itu seperti IPOT,
terus kemudian Indo Premier, terus kemudian Reliance ya. Terus kemudian ada lembaga penunjang. Lembaga penunjang ini seperti Biro Administrasi Efek. Nah, itu berarti biro yang mengurusi masalah administrasi ketika perusahaan ingin menerbitkan saham. Terus kemudian ya itu semua lembaga penunjangnya bisa teman-teman baca. Terus profesi penunjang, profesi-profesi yang terkait dalam pasar modal Indonesia. Ada akuntan publik, pastinya diperlukan untuk pembuatan laporan keuangan, penilaian laporan keuangan dan sebagainya. Terus kemudian ada investor lokal dan investor asing. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, dalam hal ini adalah perusahaan publik, perusahaan harus publik. Terus kemudian reksadana. Oke, proses jual beli saham di Bursa Efek Indonesia ini adalah proses jual beli saham di pasar sekunder, karena ini antar investor ya. Jadi investor satu dengan investor yang lainnya. Ada investor yang ingin menjual, ada investor yang ingin membeli. Nah, ketika ingin membeli kan kita memilih dulu perusahaan apa atau saham apa yang mau kita beli. Nah, di sini adalah perusahaan AB. Terus kemudian mau beli berapa banyak, berapa lot. Setelah itu kita akan diproses di Bursa Efek Indonesia, gitu ya. Nah, namanya pasar itu kan ada penawaran dan pembelian. Begitu juga dengan investor yang ingin menjual saham AB-nya. Mungkin investor yang menjual ini menjual dengan harga 5.000 per lembar saham. Nah, sedangkan investor beli ini dia maunya beli di harga 4.500. Ya, itu nggak bakal matching, nggak akan matching di sini. Kalau nggak matching berarti nanti investor beli ini nggak bisa langsung dapat produknya. Dia akan nunggu antrian sampai ada yang mau menjual dengan harga segitu. Begitupun juga dengan investor yang menjual. Dia juga nggak bisa langsung menjual produknya kalau nggak ada yang mau membeli di harga 5.000. Makanya semuanya akan ketampung di Bursa Efek Indonesia melalui proses matching CATX. Kalau dua-duanya udah sama matching, yang satunya mau menjual seharga 5.000, satunya mau membeli harga 5.000 dan jumlahnya juga sesuai, maka terjadilah transaksi penjualan ya. Terus kemudian pihak yang membeli akan menyetorkan sejumlah uang ya, sejumlah uang ke KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia, jadi penyelesaian transaksi. Nah, proses perdagangan ini udah pastinya melewati perusahaan efek ya, dalam hal ini seperti IPOT gitu ya, jadi mereka yang akan membantu untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Nah, kemudian KPEI tadi fungsinya memang untuk penyelesaian transaksi, clearing. Sedangkan pihak investor yang menjual pasti sahamnya akan dikirimkan ke KPI juga untuk mematchkan, oh sahamnya sekian, terus kemudian total yang harus dibayar sekian. Ini namanya proses netting. Terus setelah itu kalau sudah match antara saham yang dijual dan rupiahnya, kemudian baru administrasinya, maka pindah ke KSEI. Jadi jelas pihak kalau KPI itu ngurusin masalah transaksi, clearingnya, sedangkan kalau KSEI adalah administrasinya, pemindah bukuannya. Kalau udah jelas dipindah bukukan, sahamnya si penjual tadi sudah dipindahkan ke investor yang membeli, terus kemudian dananya sudah diberikan ke investor yang jual, maka transaksi selesai, sahamnya dicatatkan ke perusahaan AB bahwa sudah pindah buku, bahwa pemiliknya itu bukan lagi si ini penjualnya, tapi sudah berpindah. Jadi yang ngurusin adalah KSEI. Begitupun sebaliknya di pihak penjual. Instrumen di pasar modal biasa disebut juga dengan efek. Adalah surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, right, warrant, opsi, dan produk-produk derivatif lainnya.
Jadi kalau dibilang efek itu berarti instrumen keuangan yang dijual di pasar modal. Oke, ini beberapa instrumen yang ada di pasar modal di Indonesia. Yang paling sering teman-teman dengar adalah saham, efek yang sifatnya penyertaan, dalam hal ini adalah berarti perusahaan itu dimiliki oleh pemegang saham. Sedangkan kalau obligasi, efek yang sifatnya utang, berarti ada jangka waktunya. Jelas. Kalau saham itu keuntungannya dari capital gain dan dividen. Resikonya ada capital loss. Tidak ada dividen, it's okay, nggak apa-apa. Maksudnya adalah dividen itu sifatnya opsi buat perusahaan, bukan kewajiban. Beda dengan bunga. Kalau bunga di obligasi itu sifatnya kewajiban gitu ya. Terus ada resiko likuidasi. Likuidasi artinya perusahaan itu dilikuidasi, dijual aset-asetnya. Jenis saham ada saham biasa dan saham preferen. Nanti kita lebih mendalam di bab saham. Ya, obligasi punya resiko gagal bayar, capital loss, and callability. Nanti juga bisa dijelaskan di bab obligasi lebih jelas lagi. Oke, ini bisa teman-teman baca sendiri. Oke, saham. Ini ilustrasinya aja. Kalau saham yang dia tawarkan adalah dividen tunai dan dividen saham. Dan juga capital gain. Capital gain itu selisih antara harga jual dan harga beli. Kalau dividen itu adalah keuntungan hasil operasional perusahaan setiap tahun. Kenapa dividen sifatnya nggak wajib? Ya karena kalau perusahaan nggak untung, perusahaan dalam operasional setahun itu ternyata rugi, ya nggak akan bagi dividen juga. Terus kemudian kalaupun perusahaan itu ada untung tapi ternyata uangnya itu mau dipakai buat investasi lagi, mau dipakai buat beli peralatan, mau dipakai buat beli perlengkapan, uangnya mau diputar, ya nggak jadi dibagikan sebagai dividen, tapi dijadikan sumber dana perusahaan gitu. Ya, jadi dividen itu sifatnya opsi, bukan kewajiban. Ya, terus resiko pemegang saham ya tadi tidak mendapatkan dividen, capital loss, perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, dan juga saham di delist dari bursa. Di delist itu adalah saham di delisting atau di delete dari bursa. Mungkin biasanya itu karena perusahaan itu melanggar beberapa peraturan-peraturan di bursa efek. Obligasi surat bukti. Oke, unsur obligasi ada nilai nominal atau face value, bunga atau kupon, dan yang ketiga adalah jatuh tempo atau maturity. Nilai nominal adalah nilai yang tertera pada setiap lembar obligasinya, atau dalam hal ini adalah utang pokoknya, terus kemudian bunga yang akan diberikan setiap periode, bisa setiap bulan, setiap tahun gitu ya. Nah, kalau yang versi syariah berarti ada margin, terus kemudian jatuh tempo. Jenis obligasi ada dua, obligasi korporasi dan obligasi negara. Kalau korporasi itu berarti publik atau umum atau swasta, sedangkan negara berarti milik pemerintah. Kalau korporasi berarti resikonya lebih besar, tapi memiliki kupon yang juga lebih besar dan sebaliknya. Oke, ini ilustrasi dari bunga obligasi. Jadi investor memberikan pinjaman kepada PTX, dalam hal ini dalam bentuk obligasi pada tahun pertama. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat akan diberikan bunga ya. Jadi ya kalau obligasinya syariah ya berarti margin bagi hasilnya berapa ya. Sampai tanggal jatuh tempo dibalikan uangnya dan juga diberikan bunga terakhirnya. Nah, obligasi ini sangat terkait dengan bunga bank. Ya, di sini dilihat bahwa jika bunga bank itu menarik dan dalam perhitungannya lebih menguntungkan daripada bunga yang ditawarkan oleh obligasi, maka biasanya investor akan lebih memilih menanamkan dananya ke bank. Pun sebaliknya,
Kalau memang obligasi itu dirasa lebih menarik, ya, bunganya lebih gede, marginnya lebih besar, maka investor akan memilih untuk menanamkan dananya di obligasi. Nah, keuntungan dari pemegang obligasi daripada pemegang saham adalah ketika likuidasi, ada namanya hak prioritas. Maksudnya gimana? Likuidasi kan penjualan aset-aset perusahaan. Jadi biasanya mungkin karena emang mau tutup, mau berhenti, ataupun karena bangkrut ya. Maka ketika dijual semua aset-asetnya, misalnya dapat 10 miliar, terus kemudian asetnya tadi dijual dapat 10 miliar. Maka yang harus diberikan dananya terlebih dahulu adalah investor obligasi. Jadi perusahaan ini harus bayar dulu kewajibannya ke pemegang obligasi. Namanya juga obligasi, itu surat utang. Utang kan kewajiban, jadi kewajibannya harus dibayar dulu. Nanti kalau ada sisa baru diberikan kepada pemegang saham. Tapi kalau nggak ada sisa, ya nggak ada sisa, semuanya ternyata diberikan ke utangnya obligasi, ya udah investor saham nggak akan dapat apa-apa dari hasil likuidasi, ya. Dan investor juga nggak bisa istilahnya nggak bisa protes karena memang keadaannya perusahaannya emang bangkrut gitu. Nah, dan investor kan pemilik juga, jadi ya sebenarnya dia juga merasakan itu, merasakan bangkrut, ya wajar gitu. Oke, terus kemudian ada juga satu instrumen namanya obligasi konversi, yaitu obligasi yang bisa dikonversikan menjadi saham. Itu ada tapi tidak banyak. Oke, selanjutnya ada instrumen keuangan namanya right atau hak. Right kan hak ya. Ini bukan instrumen utama, ini instrumen derivatif ya, tambahan gitu. Yaitu adalah hak memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Jadi ini ilustrasinya, ketika perusahaan itu dia menerbitkan saham IPO pertama kali ya, nah dibeli oleh pemegang saham A, terus kemudian 2 tahun kemudian PT ini butuh uang lagi, dia menerbitkan saham lagi sejumlah sekian gitu. Nah biasanya perusahaan ini akan menerbitkan right ya untuk memberikan hak kepada pemegang saham yang lama si A ini tadi untuk bisa membeli duluan saham PTX ini tadi. Apakah penting punya hak untuk beli terlebih dahulu? Ya iya. Kalau kita beli terlebih dahulu, biasanya harganya kan lebih murah karena kita belinya di tangan pertama. Tapi kalau nanti sudah saham ini udah di pasar dan udah masuk pasar sekunder, kan jauh lebih mahal. Makanya ada yang namanya right. Nah, right ini biasanya ada kompensasinya gitu, maksudnya ada fee-nya kalau kita kalau kita mau memegang right ini gitu. Tapi ada jangka waktunya juga. Oke, terus sedangkan untuk warrant, bedanya dengan yang right tadi, pembelinya ini nggak harus pemegang saham lama gitu ya. Jadi ketika IPO, perusahaan akan menawarkan saham PTX ataupun membelikan warrant. Kalau beli warrant aja, nanti pihak pembeli ini tadi bisa mempunyai hak untuk membeli sahamnya si PTX ini dengan harga tertentu pada jangka waktu tertentu gitu ya. Jadi ya ketika kalau harga di pasarannya ternyata lagi tinggi banget, ya warrantnya dieksekusi aja. Kalau dieksekusi maka pembeli kan akan untung ya, karena dia bisa membeli harga saham seperti harga saham perdana. Oke, terus kemudian reksadana juga diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Ya, ini udah jelasin sebelumnya.
Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.